Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema tentang membahas materi tentang takwa. Di sini saya sebagai moderator Muhammad Ferdi Kurniawan serta dua anggota saya Sabita Karisma Putri dan Safira Alia Dewanti. Yang pertama, tentang pengertian takwa yang akan dibacakan oleh Sabita Karisma Putri. Saya persilahkan. Pengertian takwa. Takwa adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau meninggalkan maksiat karena takut akan siksanya. Takwa adalah sebuah benteng setiap muslim untuk melindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim yang taat melaksanakan perintahnya pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Begitu pula sebaliknya, dengan bertakwa, seorang hamba akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Dalil-dalil mengenai takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang kemudian serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang beriman kepada Allah hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kedudukan takwa dalam Islam. Kedudukan takwa sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Takwa adalah pangkal segala pekerjaan Muslim. Selain sebagai pokok, takwa juga adalah ukuran. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Takwa terhimpun dalam pokok-pokok kebajikan. Ini dapat dibaca pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, dan peminta-peminta, untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Proses pendakian derajat takwa. Yang pertama, muadah. Muadah adalah mengingat perjanjian-perjanjian yang telah kita buat kepada Allah. Hendaknya setiap kita menyendirikan dan mengingat perjanjian-perjanjian yang telah kita buat kepada Allah. Denganmu, ahadah, kita akan tetap istiqomah dalam melaksanakan syariat Allah.
Yang kedua, muraqabah. Muraqabah adalah merasakan keagungan Allah di setiap waktu dan keadaan serta merasakan kebersamaannya dalam sepi maupun ramai. Dengan muraqabah kita akan ikhlas karena setiap perbuatan adalah untuknya. Dengan muraqabah kita akan istiqomah, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Yang ketiga adalah muhasabah. Makna muhasabah adalah hendaknya seorang muslim menghisap dirinya setelah melakukan sebuah amal. Makna musabah sebagaimana disyaratkan oleh ayat surah Al-Hasyr ayat 18, ialah hendaklah seorang mukmin menghisap dirinya ketika selesai melakukan amal perbuatan. Yang keempat adalah muakabah. Muakabah adalah pemberian sanksi sudah sepatutnya bagi kita jika kita telah melalaikan Allah. Kita beri sanksi diri kita sebagaimana orang tua memberi sanksi kepada anaknya yang bersalah. Semoga dengan melakukan muakabah kita menjadi jera berbuat dosa. Yang kelima, mujahadah. Mujahadah adalah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Di sana ada makna memaksakan diri untuk berbuat yang terbaik, menyerahkan yang terbaik, dan mengoptimalkan diri dalam bermaliah. Perilaku takwa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai fondasi kepribadian yang paling kuat. Pribadi ideal adalah pribadi yang tegak di atas nilai-nilai ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. 2. Membangun keluarga yang ideal. Dalam artian bahwa keluarga yang ideal adalah berdiri kokoh manakala didirikan di atas pilar ketakwaan. Ketiga, masyarakat muslim yang kuat berdiri tegak dalam nilai-nilai takwa. Sebagaimana dikaitkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 102, bagaimana Allah menekankan kepada kita untuk senantiasa bertakwa dan jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan iman, keadaan Islam, serta senantiasa berprestasi untuk menjadi manusia yang terbaik. 4. Bekal kehidupan terbaik. Orang yang bertakwa, dia akan senantiasa mengadakan pembenahan terhadap diri mereka untuk menjadi orang yang sukses. Bukan hanya sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. 5. Sebaik-baik pakaian bagi orang yang beriman. Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Surat Al-A'raf ayat 26. Karena pakaian takwa, ia akan melindungi pemakainya dari berbagai aurat yang ada di tubuhnya, dan di samping itu juga ketakwaan akan menghiaskan kemuliaan kepada pribadi pemakainya dan menghindarkannya dari perilaku tercela. Baik, itu tadi sekian dari kelompok 10 yang membahas tentang takwa. Saya selaku moderator mewakili beserta rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.